Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Belajar di rumah tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Ibu. Kita masuk pelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Tentang apa itu? Masih bab 1 ya. Masih bab 1, iman kepada hari akhir. Coba dibuka LKS-nya halaman 9. Yang poin C ya, hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Ada beberapa pendapat pakar ilmu tentang apa sih hari akhir itu. Ada beberapa pendapat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Siapkan dulu bukunya, pulpennya, LKS-nya, mungkin ada yang mau dicatat. Simak baik-baik agar jadi ilmu ya. Baik, masuk ke pembahasannya. C, hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Halaman 9. Dunia ilmu pengetahuan mencermati peristiwa hari akhir dengan menggunakan dalil akli, yaitu berdasar akal pikiran dan dibuktikan secara ilmiah ya. Itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu secara dalil nakli ya, dalil akli. Apa sih dalil akli itu? Dalil terbagi dua ya. Dalil itu terbagi dua, ada yang namanya dalil akli, ada yang namanya dalil nakli. Nah, pertama dulu dalil akli. Apa itu dalil akli? Dalil akli adalah yaitu berdasarkan akal pikiran dan dibuktikan secara ilmiah. Jadi dalil akli adalah segala sesuatu ilmu yang bersumber diambil dari akal pikiran, bersumber dari akal manusia itu ya, dan dibuktikan secara ilmiah, itu namanya dalil akli. Sedangkan dalil nakli adalah segala sesuatu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis ya. Mana yang lebih kuat? Dua-duanya kuat. Dalil akli kuat, dalil nakli lebih kuat, tapi lebih paten mungkin memang dalil nakli ya, karena bersumber dari Rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi? Para pakar ilmu alam berpendapat bahwa matahari merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk di bumi ya. Memang matahari itu sumber energi yang ada di bumi, semua makhluk di bumi. Matahari memancarkan sinar dan panas sehingga menimbulkan energi ke seluruh planet termasuk bumi ya. Cahaya matahari itu, matahari kalau di tata surya itu adalah sumber tata surya ya. Pusat tata surya yaitu matahari ya. Adapun terkait dengan datangnya hari kiamat adalah ketika matahari berputar terus-menerus, akhirnya akan sampai pada titik tertentu yang menyebabkan matahari akan habis dan padam, kemudian meletus. Nah itu, jadi pendapat para ilmuwan yang mengedepankan logikanya bahwa mereka tuh mempercayai adanya hari akhir. Kapan? Yaitu ketika pada saat matahari berputar terus-menerus, tidak ada akhir, terus-menerus dalam durasi yang lebih cepat dari biasanya. Lalu pada saat titik tertentu menyebabkan matahari akan habis cahayanya, akan padam, kemudian meletus. Coba kamu bayangkan ya, kalau matahari yang panasnya sangat dahsyat itu ya, meletus, akan hancur bumi dan seisinya. Sekali letusan hancur bumi dan isinya ya. Lalu kalau sinarnya saja sampai di bumi begitu hebat, maka ledakan matahari itu sangat mungkin sekali akan menghancurkan bumi seisinya dalam satu ledakan kecil saja. Nah, jadi kalau ledakan kecil saja matahari akan menghancurkan bumi, apalagi matahari utuhnya yang akan hancur. Bagaimana itu akan terjadi ya? Bayangkan
Ketika sudah dibayangkan saja begitu dahsyat, apalagi terjadi nanti itu ketika hari kiamat. Lalu apa habis itu? Kata orang barat sana ya, yang mengedepankan logikanya, ketika matahari sudah meletus, kemungkinan yang terjadi pada matahari ialah akan membeku. Jadi matahari udah nggak panas. Orang barat sana, ilmuwan sana berpendapat bahwa matahari ketika sudah padam dia akan membeku. Lalu jadi apa matahari? Sehingga bumi berubah menjadi daratan hitam yang tertutup es, ya. Sudah tidak ada yang namanya cahaya matahari, sudah tidak ada yang namanya panas matahari, karena mataharinya sudah meletus, meledak menurut pengetahuan ilmiah ya. Apa yang terjadi oleh bumi? Bumi ditutupi es dan akan berwarna hitam pekat. Itu yang akan terjadi ketika nanti hari kiamat menurut pandangan ilmuwan barat ya, atau pakar ilmu alam ya. Lalu apa lagi? Para pakar ilmu antariksa itu ilmu luar angkasa ya, memperkirakan bahwa matahari akan padam lebih kurang 15 miliar tahun lagi, itu kata mereka ya. Kata mereka matahari akan padam, sinarnya akan habis ketika sudah kurang lebih 15 miliar tahun lagi. Itu artinya menurut akal mereka kiamat akan datang pada waktu itu. Jadi menurut mereka percaya memang adanya kiamat, tapi ketika sudah waktu, mereka memprediksikan waktunya yaitu 15 miliar tahun lagi. Lalu apa lagi? Ditinjau dari ilmu fisika. Ditinjau dari ilmu fisika yang menyatakan bahwa daya rotasi dan revolusi benda-benda langit tidak konstan. Hal itu menyebabkan pergerakan benda-benda langit goyah sehingga menimbulkan bertabrakan dan saling menghancurkan antara benda-benda langit. Itu ya. Jadi banyak pendapat, ada ilmu fisika, ilmu antariksa, lalu ilmu pengetahuan alam. Banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa hancurnya alam itu akan terjadi, tapi mereka bisa memprediksi. Beda dengan kita yang punya iman. Kita tidak bisa memprediksi kapan sih terjadinya hari kiamat, kapan sih terjadinya kehancuran bumi ini. Kita tidak bisa memprediksi kecuali Allah memberikan tanda-tanda, ya. Nah, banyak tadi itu ya. Lalu ditinjau dari ilmu fisika yang menyatakan bahwa daya rotasi dan revolusi benda-benda langit tidak konstan. Tadi ya sudah dijelaskan. Dimungkinkan pula akan terjadi tabrakan dahsyat antara bintang yang besar dengan matahari itu, katanya ya, kata ilmuwan barat sana. Mereka akan memprediksi bahwa adanya bintang besar yang akan bertabrakan dengan matahari. Di saat itulah akan terjadi ledakan, dan ledakan itu mencapai ke bumi dan hancur bumi. Itu prediksi orang sana, orang barat ya. Lalu yang D, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kita harus tahu dulu ya. Kiamat dibedakan menjadi dua. Kiamat itu ada dua ya ternyata. Apa aja? Ada yang namanya kiamat sugro, ada yang namanya kiamat kubro. Kiamat sugro apa, Bu? Kiamat sugro itu kiamat kecil, kiamat kubro kiamat besar. Ini salah, maksudnya kiamat kubro itu kiamat besar ya. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Kiamat sugro merupakan istilah dari hari kematian seseorang. Kalau seseorang datang ajalnya, mengalami kematian, orang itu bisa dikatakan sudah merasakan yang namanya kiamat sugro ya. Dapat pula diartikan rusaknya alam yang bersifat sebagian saja, misalnya bencana. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa bencana alam itu bagian dari kiamat sugro. Artinya apa? Kiamat yang kecil ya, bersifat sebagian. Seperti apa? Seperti adanya gempa, adanya tsunami, banjir bandang, gunung meletus. Itu kan menghancurkan, tapi sebagian. Jadi dinamakan kiamat sugro. Lalu yang kedua apa? Kiamat kubro, yaitu hari kehancuran alam semesta. Kiamat kubro hanya terjadi sekali pada waktu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
ada yang namanya kiamat kecil. Nah, ini kiamat besar namanya kiamat kubro. Kapan? Yaitu kiamat yang sekali terjadi ketika Israfil meniupkan trompet, hancur lebur semua kehidupan yang ada di bumi. Itu hari terakhir yang ada di bumi ya. Ada banyak tanda yang bisa kita lihat secara umum datangnya hari kiamat. Nah, ada tanda-tanda kiamat. Salah satunya apa? Ya, banyaknya model pakaian yang memperlihatkan aurat. Ya, secara umum kamu sudah banyak ya yang melihat bahwa banyaknya anak-anak yang memperlihatkan aurat. Ibu pesan sama kamu ya, jangan kamu, baik itu cewek atau kamu cowok, jangan jadi bagian dari tanda-tanda kiamat, yaitu kamu gemar memperlihatkan aurat ya. Jadi bagian cewek pakai kerudung itu bukan seragam sekolah ya nak. Pakai kerudung menutup aurat itu bukan seragam, tapi kewajiban kamu, apalagi kamu ketika kamu sudah mencapai usia balik, hukumnya wajib menutup aurat ya. Lalu orang yang beriman hanya sedikit, orang Islam banyak, imannya yang sedikit. Itu tanda-tanda kiamat ya. Banyaknya perzinahan, nauzubillahi min dzalik. Kalau kamu lihat ya di berita ya, perzinahan bukan hanya yang sesama lawan jenis perzinahan, tapi yang sesama cewek ya, yang sesama cowok, lesbi, gay. Lalu apa, ada perzinahan anak kandung berzina dengan ibu kandungnya sendiri, itu nauzubillahi min dzalik. Itu ada ya, sudah tanda-tanda kiamat sekarang sangat merajalela. Jauhkan kita, semoga kita dijauhkan dari Allah, dari perbuatan-perbuatan musyrik, perbuatan-perbuatan perzinahan ya. Nah, tar dulu ya. Sebelum tugas mandiri ada lagi. Nah, ini tanda-tanda kiamat, kamu bisa lihat, dibuka halaman 11. Di halaman 11 ada hadis riwayat Muslim dari Huzaifah Sa'id Al-Ghifari ya, yang artinya tuh tanda-tanda kiamat banyak ya. Adanya dukhon, asap atau kabut, dajjal, dabba, matahari terbit dari barat, turun Isa anak Maryam, Ya'juj Ma'juj, gerhana di timur ya. Jadi banyak banget tanda-tanda kiamat. Salah satunya yaitu Ya'juj Ma'juj. Kamu tahu hewan Ya'juj, makhluk Ya'juj Ma'juj ya? Ya'juj Ma'juj itu makhluk Allah yang bangsanya dari anak Adam ya, tapi berbadan kerdil, yang tugasnya apa, dia tuh memakan kanibalisme, memakan orang hidup-hidup yang apa, yang tidak mau sholat, yang berzina, yang sering memperlihatkan aurat. Itu tuh makanannya Ya'juj Ma'juj. Kamu jangan mau jadi makanannya Ya'juj Ma'juj. Kalau kamu menutup aurat, insyaallah, kalau kamu rajin sholat, menjaga sholat, insyaallah tidak jadi santapannya Ya'juj Ma'juj. Lalu tugas mandirinya, apa tugas mandirinya? Salinlah dalil-dalil menerangkan tentang hari kiamat yang ada di LKS halaman 10 dan 11. Yang mana aja? Halaman 10 dan 11 ya, cuma ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Al-Qamar, lalu hadis Rasulullah dan hadis lagi. Disalin di buku tulis, dikirimkan ke ibu. Tugasnya itu aja ya. Untuk pertemuan kali ini sekian. Bila ada yang belum mengerti, bila ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan ke ibu ya. Sekian dari ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.